Baiklah, perkenalkan nama saya Taufik Hidayat. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Berasia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan teknologi untuk pemantauan produksi dan manajemen stok pada perusahaan produksi komponen otomotif. Pada bagian ini saya akan memecah pemanfaatan teknologinya menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah pada pemantauan produksi, yang kedua adalah terkait dengan manajemen stok. Nah, pada pemantauan produksi, teknologi yang digunakan yaitu yang pertama adalah penggunaan sensor yang berbasis Internet of Things atau IoT pada mesin produksi, dan kemudian penggunaan kamera teknologi canggih untuk quality control. Di sini penggunaan sensor berbasis IoT pada mesin produksi itu dia itu berguna untuk mengumpulkan data secara real time terkait dengan suhu, getaran, dan kecepatan operasional suatu mesin. Karena apabila sensor itu dipasang pada suatu mesin dan kita bisa mengeceknya secara langsung menggunakan aplikasi dari internet, kita dapat mengetahui data-data terkait dengan mesin tersebut. Nah, pada saat ini telah banyak produk sensor berbasis IoT yang dipasarkan, sehingga dapat digabungkan untuk menjadi laporan tersendiri terkait dengan keadaan mesin. Sebagai contohnya adalah adanya termometer yang bisa dicek melalui internet, melalui aplikasi pada handphone. Namun untuk keperluan produksi, kita akan mencari vendor yang tepat untuk memasang sensornya. Nah, kemudian data tersebut dapat digunakan untuk perawatan mesin yang lebih terprediksi. Jadi nanti ada predictive maintenance. Nah, ini tentunya akan mengurangi downtime karena perawatannya itu menjadi lebih proaktif dan terjadwal. Selanjutnya adalah penggunaan kamera teknologi canggih untuk quality control. Nah, di sini kamera teknologi canggihnya itu dia menggunakan kemampuan dari AI ya, yang dapat digunakan untuk mendeteksi cacat produk secara otomatis selama proses produksi dan juga quality control. Sehingga dengan penggunaan alat ini diharapkan mampu mengurangi dari kerugian apabila terjadinya cacat produksi. Nah, kemudian penggunaan teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi ya. Nah, tentu saja akan mengurangi kesalahan pekerja dan mengurangi limbah dari bahan baku tersebut. Selanjutnya beralih kepada pemanfaatan teknologi pada manajemen stok. Yang pertama adalah kita akan menggunakan software ERP, yaitu Enterprise Resource Planning, untuk pemantauan persediaan secara terintegrasi. Nah, selanjutnya ada penggunaan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification untuk pelacakan stok. Kemudian terkait dengan penggunaan software ERP atau Enterprise Resource Planning itu untuk pemantauan persediaan secara terintegrasi. Nah, ini merupakan konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan, yaitu berupa paket program aplikasi yang terintegrasi, serta dia itu sifatnya multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan. Nah, sistem ERP ini dapat digunakan perusahaan untuk mengelola stok bahan baku dan komponen secara otomatis. Nah, apabila stok bahan bakunya menipis, maka sistem dapat melakukan pemesanan ulang kepada pemasok, sehingga persediaan bahan bakunya akan tercukupi. Selanjutnya adalah penggunaan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification yang digunakan untuk pelacakan stok. Nah, di sini RFID itu merupakan teknologi identifikasi dan pelacakan objek menggunakan gelombang radio. Nah, dalam sistem RFID, informasi itu disimpan di dalam tag elektronik yang dapat dibaca menggunakan perangkat pembaca RFID. Kemudian teknologi ini memungkinkan pengiriman data tanpa harus adanya kontak langsung, sehingga menghadirkan kecepatan serta efisiensi yang tinggi dalam proses identifikasi. Nah, RFID ini dapat digunakan untuk melacak pergerakan bahan baku dan produk jadi dalam gudang secara otomatis, sehingga dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi distribusi. Untuk secara konsepnya adalah tag dari RFID ini ditempelkan kepada barang jadi atau kepada bahan baku. Nah, di situ apabila di-scan maka akan diketahui di mana itu lokasinya untuk saat itu juga. Kemudian mari kita beralih ke contoh implementasi penggunaan teknologi dalam produksi komponen otomotif. Di sini saya akan mencontohkan terkait dengan penggunaan teknologinya pada perusahaan komponen otomotif dengan produksi ban mobil.
Di sini terkait dengan implementasi penggunaan teknologi pada proses produksi. Yang pertama adalah penggunaan sensor berbasis IoT pada mesin pencampuran karet. Nah, di sini sensor IoT-nya itu dipasang pada mesin mixer karet ya, untuk memantau suhu dan juga kelembapannya secara real time. Nah, apabila terjadi perbedaan dari standar atau adanya deviasi dari batas atas atau batas bawah, maka sistem akan memberi peringatan. Nah, atau lebih canggihnya itu, sistemnya itu dapat menyesuaikan parameter secara otomatis guna menjaga kualitas bahan baku. Nah, selanjutnya adalah penggunaan kamera berbasis AI dalam proses vulkanisasi ban. Nah, di sini kameranya itu dapat digunakan untuk memeriksa pola tapak ban selama proses pencetakan. Nah, hal ini itu untuk memastikan bahwa tidak adanya cacat produksi seperti adanya deformasi atau adanya gelembung udara dalam karet. Nah, apabila terjadi hal itu, maka tentu akan membuat produksi menjadi cacat. Nah, sehingga dengan adanya ini diharapkan proses produksinya tepat sasaran. Untuk implementasi berikutnya, yaitu sensor IoT-nya itu dipasang pada mesin untuk memicu pemeliharaan yang lebih terprediksi. Ini dikarenakan mesin pembentuk ban itu dilengkapi dengan sensor getaran dan juga suhu untuk mendeteksi tanda-tanda awal kerusakan. Nah, kemudian data ini itu dikirim ke sistem pemeliharaan sehingga perawatan dapat dilakukan sebelum terjadinya kegagalan mesin yang menyebabkan downtime produksi menjadi lebih lama dan juga akan menghemat anggaran menjadi lebih banyak. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi itu pada kegiatan manajemen stok. Nah, yang pertama adalah software ERP untuk otomatisasi manajemen bahan baku. Di sini, sistem ERP dapat mengintegrasikan informasi stok bahan baku seperti karet alam, karbon hitam, dan juga silika dengan data-data pada produksi. Nah, apabila stok mencapai batas minimum, maka sistem secara otomatis dapat melakukan pemesanan kepada pemasok. Selanjutnya, penggunaan RFID untuk pelacakan ban di dalam gudang. Di sini, setiap ban yang telah selesai diproduksi diberi tag RFID untuk mempermudah pelacakan di dalam gudang. Nah, selain itu memastikan bahwa metode FIFO atau first in first out dalam pengiriman produk ke pelanggan dapat diterapkan, sehingga produk yang jadi terlebih dahulu akan dikirim ke pelanggan agar stoknya tetap terjaga dan tetap update. Kemudian ini adalah referensi saya, ada beberapa referensi. Sekian dan terima kasih.